Melanjutkannya, wala yatibun naharu illa biba'atika, ya gitu. Wala yatibu dan tidak wangi an-naharu apa siang, wala yatibu dan tidak bagus an-naharu apa siang illa biba'atika, kecuali diisi dengan taatmu kepada Allah. Mu'afaqati amrika, yakni dengan ada kesesuaian, bimu'afaqati sesuai amrika dengan perintahmu ya Allah. Wala tatibu bijain nabi dikri, dan tidak bagus dunia apa dunia illa bidikrika, kecuali digunakan untuk ingat kepadamu. Kalau kita punya dunia ingat kepada Allah, pertama wajib zakatkan, atau diwajibin infak. Yang wajibnya namanya zakat, yang sunahnya namanya sedekah, infak, bisa sedekah, bisa hadiah. Qulya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'unatun, sesungguhnya dunia mal'unatun, yaitu dikutuk. Dunia yang menjauhkan diri kepada Allah. Al-haqqu wa takasur. Mal'unun ma fiha, yakni dikutuk ma apa saja fiha yang ada di dunia, kecuali illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu wala yang mengatur ya ma'hu akan zikir kepada Allah. Makan untuk zikir kepada Allah, manfaat. Minum untuk zikir kepada Allah, manfaat. Di dalam hadisnya tidak hanya zikir, tetapi mawalahu, apa yang mendukung terhadap zikir kepada Allah itu adalah tidak dikutuk. Wa'aliman, kedua yang tidak dikutuk itu adalah orang alim. Muta'aliman, ketiga santri. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Selain itu semuanya dikutuk. Kalau yang zikir kepada Allah tidak, atau sesuatu yang menyebabkan dirinya untuk bisa zikir, itu tidak. Yang di sini perorangan aliman, alim, muta'aliman dan santrinya, itu tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ya, amin. Ini janji Nabi. Ini hadis ini ya, ini hadis. Makanya kalau kita alim, kamu nanti kalau jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama, yang medit ya, jangan karena alim, karena ulama, karena ustaz tidak mau zakat, jangan, tidak mau sedekah, salah. Justru kita harus mengawali sebagai alim, kita harus zakat kalau memang sudah sampai nisab, atau kita sedekah atau infak. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah. Wala tatibul akhiratu illa bi'afika, tidak akan bagus, tidak akan wangi al-akhiratu apa akhirat illa bi'afika, kecuali dengan ampunanmu ya Allah. Wala tatibul jannatu illa biru'yatika, tidak akan bagus al-jannatu apa surga, tidak akan nikmat apa surga illa biru'yatika, kecuali dengan melihatmu ya Allah. Nikmat yang paling besar bagi orang yang sudah masuk di surga itu memandang Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lama ahbatullahu Adam minal jannah ilal ardh, ketika ahbatul menurunkan Allah, siapa Allah, Adam kepada Nabi Adam minal jannati, dari surga, ilal ardh, hazina alaihi kullu syai'in jawaruhu illa dhahab wal fiddah. Hazina,
maka merasa prihatin alaihi atas ihbatul Adam turunnya Nabi Adam. Kulusain apa saja yang ada di muka bumi, semuanya kulusain. Jawaro yang menjadi tetangga, ya kulu kepada Nabi Adam. Illa dahab wal fiddata, kecuali emas sama perak. Fa'auhallahu ilaihima, maka memberikan wahyu Allah ilaihima kepada emas dan perak. Ini jawal tukuma bi abdin min abidin, thumma akhbartuhu min jiwari kama min jiwari kuma. Emas dan perak ceritanya bisa ngomong dia. Kata mas perak, ini jawal tukuma wa'auhallahu ilaihima, maka memberikan wahyu siapa Allah ilaihima kepada Lahab dan Fid. Ini jawal tukuma, kata Nabi Adam, sesungguhnya Allah, atau isinya wahyu Allah itu, ini jawal tu, aku jawal tu telah menjadikan tetangga kuma kepada kamu berdua emas dan perak, bi'abin kepada hambaku, min abidi dari sekian banyak hambaku. Tsumma ahbatuhu, kemudian menurunkan aku kepada abdin min jiwarikuma dari ketetanggaanmu. Fahazina alaikul syai'in jawaru ila antuma, fahazina maka merasa prihatin alai atas begitu Adam, turunnya Adam, kullu syai'in apa segala sesuatu, jawaruhu yang menjadi tetangga, ya kulluhu kepada Adam, ila antuma kecuali kamu berdua, emas dan perak. Maka berkata emas dan perak, ilahana wa sayyidana anta a'lamu annaka jawalta nabi. Jadi kan kasih wahyu Allah berarti memberikan mampu, waktunya dikehendaki Allah bisa bicara apa saja. Faqala maka berkata emas dan perak, ilahana wahai Tuhan kami, wa sayyidana dan Gusti kami, anta bermula engkau, a'lamu yaitu lebih tahu, anaka sesungguhnya engkau, jawarta nabihi telah menjadikan tetangga engkau kepada kami, bihi kepada Adam, wa huwa laka mutiun, wa huwa padahal Adam laka kepadamu mutiun yaitu taat. Walamma asoka lam nahzan alaihi, walamma asoka ketika asoka maksiat Adam tak kepadamu, lam nahzan kenapa kamu harus prihatin, maka tidak prihatin kamu alai atas Adam. Fa'auhallahu ilaihima, maka kemudian memberikan wahyu siapa Allah ilaihima kepada emas dan perak, wa izzati wa jalali lau izzan nakuma, demi kegagahanku dan kemuliaanku, lau izzan nakuma, demi sesungguhnya akan memuliakan aku, kuma kepada kamu berdua emas dan perak, makanya makhluk yang paling mahal, hatta layanalu kullu syai'in illa bikuma, sehingga layanalu tidak akan menyentuh kullu syai'in apa segala sesuatu illa bikuma kecuali kalawan sebab engkau berdua. Artinya dunia itu memang mungkin gambarannya seperti emas dan perak. Jadi ketika Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruhnya makhluk itu hazin, masa prihatin, sedih, kecuali emas dan perak, artinya dunia, karena dunia itu adalah memang bagian daripada makhluk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dunia yang digunakan untuk beribadah kepada Allah.
Babus sudasi ari nyaeta bab dina batelakeun kalimat anu bangsa 60 pengenaan kalimat. Babus sudasi bermula ini yaitu bab di dalam membahas kalimat yang bangsa 6. Jadi hadis ada akar sahabat, ada akar ulama, tapi kalimatnya 6. Tadi kan yang sudah 5 tuh, ini 6 kalimatnya. Jadi Wafi sabah syarata mau'izatan, itu tetap di dalam kalimatnya yang 66 sudasi. Sabah syarata mau'izatan bermula 17 nasihat. Isinya sintani khobaroni 2 adalah hadis, wal baqi athar, sementara sisanya adalah perkataan para sahabat. Al-maqalah ula bermula makalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sittatu asya'a. Bahasa 66. Kunna goribatu. Sittatu asya'a bermula 6 hal. Kuna berpasal, yaitu bermula sitah, goribatun yaitu perkara yang asing. Bisitati mawadiha di dalam tempat 6 tempat. Ba'idatun anil munasabah, goribah itu artinya asing, itu aneh gitu. Asing ya, kurang dikenal, itu sangat jauh sekali. Ba'idatun sangat jauh sekali anil munasabati dari kemunasabahan. Ada 6 hal yang sangat tidak munasabah itu di tempat di 6 tempat begitu. 6 perkara di 6 tempat, serba 6. Serba genap. Al masjidu gharibun idza kana al masjid mabniyan bima baina qaumin la yusalluna fihi. Al-masjidu bermula masjid gharibun yaitu aneh, asing. Tidakkan al-masjidu ketika ada apa masjid mabniyan yaitu dibangun bima di antara baina qaumin kelompok kaum la yusalluna fihi yang tidak sholat kaum fihi di dalam masjid. Fi dalikal masjid. Artinya aneh kalau masjid dibangun tapi nggak ada isinya. Aneh apa di sini? Tidak baik maksudnya. Sesuatu yang mestinya masjid itu diramaikan, ini masjid sepi. Al masjid gharibun bima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid dibangun di lingkungan orang yang suka tidak sholat, sehingga masjid itu kosong. Masjid mewah, bagus, tapi kosong. Kenapa kosong? Ada yang isi sholatnya, nggak tahu ilmunya. Jadi orang yang sholat nggak tahu ilmunya dianggap kagak sholat. Wal mushafu gharibun idza kana al mushaf mawdu'an fi manzil qaumin. Bermula mushaf yaitu aneh juga idza kana ketika ada al mushaf apa mushaf Al-Qur'an mawdu'an yaitu diletakkan fi manzil qaumin di rumah seseorang, di manzil qaumin di rumah satu kelompok la yaqra'una fihi yang tidak pernah membaca ya kaum fihi di dalam mushaf ayat dari kamu. Artinya Quran ditaruh di atas lemari sampai bulukan gitu, nggak pernah dibaca. Atau orangnya al-mushaf gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una fihi, makanya jangan memberikan mas kawin Al-Quran karena khawatir takut Al-Qurannya tidak dibaca. Kecuali kepada ahlinya. Kalau umpamanya kamu kawin sama santri arisan, sama-sama yang hafal Quran, sama-sama yang ngaji, mas kawinnya pakai Quran bagus. Tapi kalau kamu punya
istrinya yang tidak bukan ahli Quran, jangan mas kawinnya pakai Quran. Nanti mas kawin jadi Qurannya nanti ditaruh di atas lemari. Wal Quran qaribun idza kana mahfuzan fi zawfil fasik. Masya Allah. Wal Quran bermula Quran qaribun itu juga menjadi asing. Idza kana ketika ada Al-Quran mahfuzan, yaitu disimpan fi zawfil fasik, di dalam perutnya atau di dalam hatinya orang yang fasik. Masya Allah. Fi qalbin man i'taqadahu wa syahidahu walau lam ya'mal bima fihi. Tidak ada lawannya ini, walam ya'mal yang benar. Bikol biman, Al-Quran berada di dalam hati seseorang. Intaqoda meyakinkan iaman akan Quran. Wasyahidah, dan dia menyaksikan bahwa itu adalah Quran. Tetapi walam ya'mal bima fihi, salah, tidak ada walaunya ini. Salah citak ini, insya Allah yang benar tanpa lawa ya. Kalau pakai lawan salah. Walau lam ya'mal, dan dia tidak mengamalkan fihi di dalam Al-Quran, itu disebut fasik itu. Jadi fasik adalah orang yang tidak mengamalkan. Itulah makanya kamu hafal Quran tapi tidak tahu isi Qurannya, dibaca bagus dapat pahala, tapi kalau tidak isinya, tidak tahu isinya, apa itu Al-Quran? Antara perilaku dengan apa yang ada di perutmu, dengan apa yang di dalam dadamu, dengan apa yang ada di dalam hatimu tidak sejalan. Nah, itu tidak sejalan. Aneh itu, Quran menjadi aneh. Makanya kadang-kadang kita harus berpikir juga ya. Tapi ya mudah-mudahan di awalnya mungkin dia masih muda, belum bisa mengamalkan, tapi insya Allah nanti kalau sudah dewasa, terus sudah sepuh dia mengamalkannya. Ya ini Quran itu kan sangat istimewa, tetapi akan menjadi aneh kalau Al-Quran itu berada di hatinya orang fasik. Kenapa? Dia hafal Quran sebenarnya, tapi perilakunya tidak sama dengan Al-Quran. Dikutuk dia. Ada pengalaman ya, pengalaman saja ini, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan tidak. Ada di suatu daerah, nggak bisa sebut daerah. Di suatu daerah ada orang yang hafal Quran keluaran dari Makkah ya. Dahulu sekitar tahun 70-an. Keluar dari Makkah, dia hafal Quran, pulang ke Indonesia. Rupanya Al-Qurannya itu tidak diamalkan sama dia. Mungkin tidak dibaca atau tidak ulang, tidak ditakrir. Ya, bukan main ya, ini ada pengalaman, tidak disebut daerahnya, tidak disebut tahunnya, kurang bagus. Akalnya itu nggak sempurna, berimbas kepada akalnya yang sempurna. Makanya hati-hati ya kalian yang sudah hafal, dirawat hafalannya dengan sebaik-baiknya. Ya, dirawat dengan cara dibaca. Terus istilahnya takrir itu tidak akan berhenti sampai mati takrir. Jangan seperti mereka yang ingin berlomba saja ya, mereka yang biasa musabakoh. Al-Quran ditakrir untuk musabakoh, kalau musabakohnya tidak ditakrir. Atau dia tahu ayat yang keluar ini ayatnya ini. Kebetulan ayatnya sama. Ayat mutasabihat itu dalam ayat, bukan ayat mutasabihat di dalam ilmu ulumul Quran.
ayat mutasabihat dalam MTQ beda itu ya. Ada mutasabihat di dalam ilmu ulumul Quran, ada ayat mutasabihat di dalam MTQ. Kalau ayat mutasabihat dalam MTQ itu ayat yang mirip-mirip baik di awal maupun di akhir ya. Namanya mutasabihat untuk MTQ itu, bukan mutasabihat dalam konteks ilmu ulumul Quran. Sakit gigi. Itu ya, perhatikan baik-baik anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Kamu semuanya pada hafal Quran, ada yang 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10, 20, ada yang 30, tidak ada yang 50 juz ya. Karena Qurannya juga sudah 30. 1 juz sekalipun jangan sampai dilupakan lagi, ditakrir. Paling bagus takrir itu pakai ngajar, sambil ngajar. Ya, ditakrir, sambil dibaca, nggak apa-apa, yang penting ditakrir saja, diulang terus. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di atas lemari, bukan tidak pernah dibaca. Yang keberapa ini? Yang keempat, yang kelima. Berikutnya wal maratul muslimatus salihah. Ada seorang perempuan yang cantik dan soleh, muslimah, santri ya, kemudian solehah, al-muti'ah lillah, taat dia kepada Allah, walil rasuli, dan taat kepada rasulnya, al-muhsinati lil umur, baik sekali dalam segala hal. Hanya satu dia, goribatun biyadi rajulin zalimin. Masya Allah, ngeri juga nih. Mudah-mudahan tidak kalian ya asing sekali, heran sekali kok seorang hafizah, seorang santri yang baik kok biyadi rajulin, suaminya adalah laki-laki yang zalim. Allah ampun, mudah-mudahan jangan sampai ketemu ya. Suaminya tidak perlu hafal Quran lagi, tidak perlu, nggak apa-apa, yang penting asal jangan zalim laki-laki. Tapi kalau suamimu sayyi'ul khuluq, sudah jelek, rajulin ya zalim, artinya jelek hal, budi pekertinya jelek lagi kepada Allah dan kepada Rasulullah, termasuk kepada manusia. Iya, anakku jangan sampai begitu ya. Iya dirajulin zalimin. Aidha kanat fi ismati zaujin mujawirin anil haqqi wal batil. yakni seorang perempuan yang solehah punya suami, suaminya yang kagak benar. Jika kanat, ketika ada yang mar'ah fi ismati zaujin, itu tetap di dalam tanggungan suami, mujawirin yang durhaka, jauh anil haqqi wal batil. Masya Allah, berdoa kalian jangan sampai begitu ya. Cari suami yang dandindun. Mana dandindun? Performanya ganteng, cari duitnya pinter, ilmunya tinggi, kaset, cocok itu. Kalau tidak bisa, pilih salah satu yang paling bagus. Fazfar bizatid din, fazfar bizatid, tewak, ambillah perempuan untuk suami atau istri untuk suaminya. Untuk cari, ketika perempuan cari laki-lakinya, berarti kalau laki-laki cari perempuan, sama itu. Kalau bisa empat-empatnya, kalau tidak bisa salah satu saja. Tapi yang paling penting